Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aditya Maulida, NPM 243510283 dari kelas 4B. Pada video ini, saya akan menjelaskan perbandingan 5 metode SDLC atau Software Development Life Cycle yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang memahami pendekatan terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak untuk memilih metode apa yang tepat sesuai kebutuhan proyek. Next. Next. Nah, metode yang akan saya bahas adalah Waterfall, Agile, Scrum, Spiral, dan Prototype. Saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan, kekurangan, serta komponen metode tersebut digunakan dalam proyek software development. Nah, pertama, apa itu SDLC? Definisi SDLC, Software Development Life Cycle, adalah kerangka kerja sistematis yang mengatur seluruh proses pengembangan perangkat lunak dari konsepsi awal hingga pemeliharaan akhir. SDLC memastikan bahwa software dikembangkan dengan standar kualitas tinggi, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna secara tepat. Yang pertama ada planning atau perencanaan proyek dan analisis kebutuhan. Yang kedua analisis, pengumpulan dan analisis persyaratan sistem. Yang ketiga desain, perancangan arsitektur antarmuka. Yang keempat implementation, pengkodean dan pengembangan fitur. Yang kelima testing, pengujian dan validasi sistem. Yang keenam maintenance. Nah, untuk metode pertama, kita akan membahas tentang metode waterfall. Metode waterfall, pendekatan linear dan terstruktur. Pengertiannya, metode waterfall ini yaitu metode tradisional dengan tahapan berurutan yang harus diselesaikan satu persatu sebelum melanjut ke tahap berikutnya. Setiap fase menghasilkan dokumen yang lengkap. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear atau berurutan. Artinya, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahapan dalam metode waterfall biasanya terdiri dari requirement analysis, system design, implementation, testing, development, dan maintenance. Nah, kelebihan dari metode waterfall ini yaitu tahapan jelas dan mudah dipahami, dokumentasi lengkap, cocok untuk proyek dan kebutuhan stabil, kontrol manajemen yang kuat. Nah, kelebihannya ini adalah prosesnya jelas dan terstruktur sehingga cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang sudah pasti sejak awal. Nah, pada kekurangannya sulit mengakomodasi perubahan, testing dilakukan di akhir, resiko tinggi jika kebutuhan berubah, umpan balik lambat dari pengguna. Metode waterfall ini kurang fleksibel terhadap perubahan. Jika ada kesalahan pada tahap awal, maka akan sulit untuk memperbaikinya di tahap selanjutnya. Contoh penggunaannya di sini ada sistem perbankan, perangkat lunak embedded. Nah, metode ini biasanya digunakan pada proyek seperti sistem pemerintahan atau sistem administrasi yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal. Next, kita ke Agile. Metode Agile. Metode Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel. Dalam metode Agile, pengembangan dilakukan secara bertahap dan selalu menerima feedback dan pengguna agar sistem bisa terus diperbaiki dan disesuaikan. Nah, di sini pendekatan iteratif dan kolaboratif, yaitu planning, perancangan sprint dan prioritas fitur, habis itu development, pengembangan fitur dalam iterasi singkat, kemudian testing, pengujian berkelanjutan setiap sprint, kemudian review, umpan balik dan penyesuaian cepat. Metode agile ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga tentunya, yaitu kelebihannya fleksibel terhadap perubahan, umpan balik konstan dari pengguna, produk dapat digunakan lebih cepat,
kolaborasi tim yang kuat, dan kualitas terus meningkat. Nah, kekurangannya memerlukan komitmen tim penuh, dokumentasi bisa kurang lengkap, tidak cocok untuk tim tersebar, memerlukan pengguna yang tersedia, manajemen proyek harus komplit. Namun, kekurangan metode ini membutuhkan komunikasi tim yang sangat baik agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Nah, contoh penggunaannya di sini aplikasi mobile, strategi, proyek dengan kebutuhan yang berkembang, dan pengembangan produk. Agile ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile, startup teknologi, dan aplikasi web modern. Kita move ke metode selanjutnya yaitu spiral. Nah, metode spiral ini merupakan gabungan dari metode waterfall dan metode iteratif. Nanti metode iteratif di bawah ya. Proses pengembangan dilakukan dalam bentuk siklus atau spiral yang berulang. Setiap siklus terdiri dari planning, risk analysis, engineering, dan evaluation. Nah, metode spiral ini berfokus pada analisis resiko. Yang pertama, identifikasi tujuan dan risiko. Dia menentukan sasaran proyek dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul. Yang kedua, analisis risiko. Mengevaluasi setiap risiko dan menentukan strategi mitigasi yang tepat. Kemudian pengembangan prototype. Membuat versi awal untuk validasi konsep dan pengurangan risiko. Evaluasi dan perencanaan. Dia mengevaluasi hasil dan merencanakan iterasi berikutnya. Nah, kelebihan dari metode spiral ini, yaitu manajemen risiko yang kuat, fleksibilitas tinggi, cocok untuk proyek besar, dan prototipe membantu validasi. Kelebihan metode ini dapat mengidentifikasi risiko sejak awal, sehingga cocok untuk proyek yang besar dan kompleks. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu biaya yang lebih mahal dan proses yang cukup kompleks dan memerlukan ahli risiko, dokumentasi ekstensif, waktu pengembangan lama. Namun metode ini biasanya digunakan pada proyek besar seperti perbankan atau sistem keamanan yang tingkat resikonya itu tinggi. Kemudian metode prototype. Konsep dasarnya yaitu metode ini fokus pada pembuatan model awal atau prototipe yang dapat diuji dan diperbaiki sebelum pengembangan penuh dimulai, memungkinkan pengguna ini untuk melihat dan merasakan sistem sejak dini. Dalam metode ini, pengembangan membuat versi awal dari sistem atau prototipe terlebih dahulu. Prototipe ini kemudian diuji oleh pengguna untuk mendapatkan feedback. Setelah itu, sistem akan diperbaiki berdasarkan masukan dari pengguna. Kelebihan dari Nah, identifikasi kebutuhan. Di sini mengumpulkan persyaratan awal dari pengguna. Yang kedua, desain prototipe, membuat model interaktif sederhana, kemudian validasi dan umpan balik. Pengguna menguji dan memberikan masukan. Dan yang keempat, refinement, memperbaiki berdasarkan umpan balik. Di sini ada kelebihan dari prototipe yaitu umpan balik pengguna cepat, mengurangi risiko kesalahan, biaya perbaikan lebih murah, biaya pengguna lebih terlibat. Kelebihan prototipe ini, user dapat melihat gambaran sistem lebih awal, meminimalkan kesalahan dalam memahami kebutuhan user. Namun kekurangannya adalah jika terlalu banyak revisi, maka proses pengembangan bisa menjadi lebih lama dan dapat menunda waktu, pengguna mungkin bingung, tidak cocok untuk sistem sederhana, dan overhead untuk prototipe. Contoh penggunaan ini ada di aplikasi mobil baru, sistem antar pengguna kompleks, proyek dengan kebutuhan yang belum terpenuhi, pengembangan aplikasi berbasis web, dan UI yang dinamis. Metode ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi yang berfokus pada pengalaman dan pengguna user interface. Jadi ini berguna di UX. Nah, perbandingan singkatnya, jika dibandingkan, belum. Perbandingan singkatnya belum, jadi kita lanjut ke yang
terakhir yaitu metode V-model. Nah, metode V-model ini berarah pada integrasi pengembangan dan testing. Di sini yang pertama verification phase, requirement analysis, system design, dan arsitektur desain. Setelah itu model desain. Yang kedua coding, pengembangan kode berdasarkan desain yang telah ditentukan. Kemudian ada validasi phase, unit testing, integrasi testing, system testing, dan accepting testing. Kelebihan dari metode ini yaitu testing integrasi dengan development, kualitas terjamin, dokumentasi lengkap, cocok untuk sistem kritis, dan identifikasi bug lebih awal. Kekurangannya ini kurang fleksibel, biaya dan waktu kurang fleksibel terhadap perubahan, biaya dan waktu tinggi, tidak cocok untuk proyek kecil, dan kompleksitas manajemen. Contoh penggunaannya yaitu di sistem medis, perangkat lunak avionik, sistem keuangan kritis, aplikasi pemerintahan, dan standar keamanan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan 5 metode SDLC, metode waterfall. Karakteristik utamanya yaitu linear, berurutan, dokumentasi lengkap, dengan kompleksitas yang sedang. Nah, waterfall ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas dan stabil. Kemudian metode kedua, agile. Karakteristik utamanya itu iteratif, kolaboratif, responsif terhadap perubahan, kompetitivitasnya tinggi, kemudian cocok untuk proyek fleksibilitas dengan kebutuhan yang berkembang. Yang ketiga ada spiral. Karakteristik utamanya yaitu analisis resiko, prototype, dan iteratif. Kompleksitasnya itu sangat tinggi dan cocok untuk proyek besar dengan resiko yang tinggi. Nah, yang keempat yaitu prototype. Karakteristik utamanya yaitu modal awal, validasi pengguna, dan iteratif. Kompleksitasnya itu sedang dan cocok untuk sistem baru dengan kebutuhan belum jelas. Yang terakhir yaitu V-model. Karakteristik utamanya testing paralel, verifikasi, dan validasi. Kompleksitasnya itu sangat tinggi. Tinggi. Nah, V-model ini cocok untuk sistem kritis dengan standar yang ketat. Waktu. Berdasarkan waktu, waterfall dan V-model memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan agile. Untuk berdasarkan biaya, spiral dan V-model memiliki biaya yang lebih tinggi karena kompleksitas. Untuk fleksibilitasnya, agile dan prototype lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Kemudian dari segi kualitas, V-model menjamin kualitas tinggi dengan testing yang ekstensif. Next, analisis dan rekomendasi. Bagi saya tidak ada metode terbaik. Bagi saya tidak ada metode yang terbaik. Setiap metode memiliki keunggulan sesuai konteks proyek tertentu. Dari pertimbangan kunci, kebutuhan proyek, tim, budget, timeline, dan tingkat kompleksitas. Rekomendasi yang tren saat ini, agile mendominasi industri tech karena fleksibilitas dan kecepatan. Nah, rekomendasi praktisnya ini untuk proyek startup dan aplikasi digital, agile untuk sistem kritis dan regulasi ketat, model. Untuk proyek dengan kebutuhan jelas itu waterfall, untuk eksplorasi konsep yaitu metode prototype, dan untuk proyek besar berisiko yaitu metode spiral. Nah, kesimpulannya yaitu setiap metode SDLC memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, ukuran tim, dan tingkat kompleksitas sistem yang akan dibuat. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Penjelasan saya mengenai perbandingan 5 metode SDLC. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan salah berbicara, mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.